Malam itu, Jumat 21 September 2018, lokakarya penulis naskah yang diselenggarakan di sebuah hotel di Bandung telah ditutup. Peserta bubar. Tampak di antaranya 3 peserta bersama-sama menumpang taksi menuju Bandara Hussein Sastranegara. Malam itu mereka akan menumpang pesawat menuju Jakarta. Ketika melewati areal parkir bandara, mendadak taksi berhenti. Ada orang misterius yang menghadang. 2 penumpang taksi segera turun dan bergegas menuju bandara. Sedangkan seorang lainnya, wanita berusia 70-an, tidak sempat beranjak. 3 pria langsung menghampiri dan menarik si wanita keluar dari taksi menuju tempat gelap. Di sana, wanita itu dihajar hingga babak belur sebelum akhirnya dilempar ke pinggir jalan aspal. Suasana sekeliling senyap. Tak seorang pun melihat kejadian kecuali sang sopir taksi yang segera membopong si wanita kembali masuk ke taksi. Taksi keluar dari bandara dan terus melaju hingga akhirnya menurunkan si wanita di pinggir jalan di daerah Cimahi. Sembari melangkah tertatih-tatih menahan sakit, wanita malang itu menelpon temannya, seorang dokter bedah yang kemudian menangani wajahnya yang babak belur. Saat itu, si wanita tidak berani keluar. Tidak berani menghubungi siapapun. Dia takut, trauma atas penganiayaan mengerikan yang menimpanya di Bandung. Namun setelah 4 hari dirawat di rumah sakit, si wanita pun pulang ke rumah dan mulai berani buka suara. Awalnya dia sampaikan kejadian penganiayaan itu kepada anak-anak dan asistennya. Selanjutnya pada 1 Oktober 2018 lewat WA, dia mulai mengirimkan pesan dan foto-foto penganiayaannya kepada rekan-rekannya. Antara lain Rocky Gerung, Said Iqbal, Simon Aloysius Mantiri, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah. Foto-foto itu menunjukkan wajahnya bengkak dan lebam, sangat menyedihkan. Siapakah wanita malang yang mengalami penganiayaan itu? Wanita yang mengalami penganiayaan di Bandung itu bernama Ratna Sarumpait. Lahir di Tarutung, Sumatera Utara tahun 1948 dari seorang ayah politisi. Di Instagram dia pernah menjelaskan tentang orang tuanya. Foto masa kanak-kanakku, foto keluarga. Diambil tahun 1955. Aku nomor 2 dari kanan. Bapakku Saladin Sarumpait seorang politisi, pendiri Parkindo, anggota DPR, dan jadi Menteri Pertanian dari pemerintahan pemberontak PRRI. Ibuku Julia Huta Barat, kecil mungil tapi sangat kuat. Ratna muda sempat kuliah di jurusan arsitektur di Jakarta. Saat itulah kecintaannya pada dunia seni dan teater semakin besar ketika dia melihat pementasan kelompok teater pimpinan W.S. Rendra. Ratna kemudian memutuskan bergabung dengan kelompok teater yang bernama Bengkel Teater itu. Beberapa tahun kemudian, wanita itu bahkan membentuk kelompok teaternya sendiri bernama Satu Merah Panggung, yang awalnya menampilkan drama-drama barat seperti Romeo dan Juliet serta Hamlet. Meski sukses dalam berkarya, rumah tangga Ratna dengan seorang saudagar Arab yang telah memberinya 4 anak berakhir dengan perceraian. Ratna dan kelompok teaternya semakin berkibar, terutama sejak peristiwa pembunuhan buruh Marsinah. Ratna CS mulai menyuarakan keadilan dan HAM. Dengan berani mereka menampilkan pementasan berjudul Marsinah, Nyanyian dari Bawah Tanah. Akibatnya Ratna kerap berurusan dengan pihak berwajib. Pementasannya dicekal di mana-mana. Nah, sejak saat itulah Ratna tidak hanya dikenal sebagai seniman namun juga aktivis HAM dan politik. Aksinya yang berani dan kerap dinilai kontroversial memang telah dikenal sejak era pemerintahan Soeharto. Bersama aliansi Siaga, dia menyerukan lengsernya Soeharto hingga dirinya sempat ditahan polisi. Ratna ikut menggagas pembentukan PAN atau Partai Amanat Nasional, juga mendirikan Ratna Sarumpait Crisis Center yang membantu berbagai persoalan mulai dari bencana alam, korupsi, kelaparan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Tak hanya itu, Ratna juga melakukan penelitian tentang perdagangan anak di Indonesia dengan bantuan UNICEF. Pada Desember 2016, Ratna bersama beberapa tokoh lainnya seperti Ahmad Dhani ditahan pihak berwenang akibat dicurigai merencanakan makar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Demikianlah seabrek kegiatan dan pengalaman Ratna.
Sebagai seorang aktivis yang kerap bersuara vokal dan dianggap kontroversial, muncul dugaan ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai dirinya dan ingin mencelakainya. Hingga pada 21 September 2018, dirinya dianiaya sekelompok pria misterius di Bandung. Mungkin aku tidak harus ngotot membantu memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak ini. It's painful. Demikian isi pesan WA Ratna perihal penganiayaannya pada Rocky Gerung. Kabar penganiayaan Ratna dengan cepat tersebar dan viral di medsos, diliput luas oleh media dan mengundang simpati berbagai pihak yang mengutuk aksi penganiayaan itu. Pada 2 Oktober 2018, Ratna dengan wajah lebam dan bengkak dibalut perban datang ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor dan bertemu dengan Nani Deyang, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga. Nani kemudian mengunggah foto-foto penganiayaan Ratna di akun Facebook miliknya dan menuliskan pesan, Mbak Ratna Sarumpait sebagai salah satu anggota tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, sore ini setelah agak pulih, ia melaporkan ke Pak Prabowo Subianto kejadian yang menimpanya. Pak Prabowo didampingi Pak Amin Rais dan Pak Fadli Zon. Mbak Ratna dihajar habis 3 orang tanggal 21 September di sekitar Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Ceritanya malam itu usai acara konferensi dengan peserta beberapa negara asing di sebuah hotel, Mbak Ratna naik taksi dengan peserta dari Sri Lanka dan Malaysia akan naik pesawat ke Suta. Mbak Ratna sebetulnya agak curiga saat tiba-tiba taksi dihentikan agak jauh dari keramaian. Nah, saat 2 teman yang dari luar negeri turun dan berjalan menuju bandara, Mbak Ratna ditarik 3 orang ke tempat gelap dan dihajar habis oleh 3 orang dan diinjak perutnya. Setelah dihajar, Mbak Ratna dilempar ke pinggir jalan aspal sehingga bagian samping kepalanya robek. Menurut Mbak Ratna, kejadian sangat cepat sehingga Mbak Ratna sulit mengingat bagaimana urut-urutan kejadiannya karena semua begitu cepat. Mbak Ratna masih sedikit sadar saat dia kemudian dibopong sopir taksi dan dimasukkan ke dalam taksi. Oleh sopir taksi, Mbak Ratna diturunkan di pinggir jalan di daerah Cimahi. Dengan sisa tenaga, tertatih-tatih Mbak Ratna mencari kendaraan untuk ke rumah sakit di Cimahi. Lalu Mbak Ratna menelpon temannya, seorang dokter bedah. Akhirnya Mbak Ratna ditangani kawannya di sebuah rumah sakit. Demikian pernyataan Nani Deyang di Facebook. Pada hari itu juga pukul 8 malam, tanpa kehadiran Ratna yang masih trauma, diadakan konferensi pers di kantor tim pemenangan Prabowo Sandiaga di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Konferensi pers itu dihadiri Prabowo Subianto, Amin Rais, Nani Deyang, Daniel Anzar Simajuntak, dan Joko Santoso. Prabowo minta pemerintah mengusut tuntas penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpait. Apa yang dialami Ibu Ratna ini tindakan yang di luar kepatutan, tindakan jelas melanggar HAM dan tindakan pengecut karena dilakukan terhadap ibu-ibu yang usianya sudah 70 tahun. Seperti yang dimuat di media online CNN, Prabowo mengatakan bukan hanya penganiayaan yang dialami Ratna, melainkan ancaman untuk tidak melaporkan kejadian itu kepada pihak manapun. Sebab itulah Ratna tidak segera melaporkan penganiayaan ke pihak berwajib. Prabowo memandang apa yang menimpa Ratna merupakan ancaman serius terhadap demokrasi Indonesia. Ratna adalah aktivis yang gencar memperjuangkan hak-hak rakyat miskin dan ketidakadilan. Sikap ini suatu ancaman serius dan hari ini hari anti kekerasan internasional dan ini bukan yang pertama. Ada Ibu Neno Warisman, mobilnya dibakar di depan rumahnya. Ada Pak Novel Baswedan, pejuang anti korupsi, disiram air keras hingga matanya rusak. Pada 3 Oktober, aksi unjuk rasa berlangsung dengan mengatasnamakan Lentera Muda Nusa. Mereka mendesak polisi menangkap pelaku penganiayaan Ratna, tangkap dan adili. Namun di antara orang-orang yang mengutuk penganiayaan itu, ada yang tertegun, berpikir, dan menganalisa berita itu dengan penuh curiga. Siapakah dia? Teuku Adi Fitrian lahir dan besar di Lok Sumawe, Aceh. Sejak kecil, bakat menyanyinya sudah tampak. Sewaktu tinggal di Jakarta dan kuliah di Fakultas Kedokteran UI, kemampuan menyanyi Adi Fitrian semakin terasah. Awalnya dia bernyanyi di kampus,
hingga kemudian bergabung sebagai vokalis di beberapa grup band. Adi Fitrian yang juga pencipta lagu akhirnya berhasil merilis album lagu yang mendapat sambutan baik. Namanya semakin dikenal. Sepanjang karirnya sebagai penyanyi, dia banyak bekerja sama dengan musisi ternama tanah air dan luar negeri. Dia dinobatkan sebagai salah satu penyanyi jazz terbaik Indonesia. Selain sukses sebagai penyanyi profesional, Adi Fitrian yang lebih dikenal dengan nama bekennya Tompi juga seorang dokter bedah yang praktik di sebuah klinik kecantikan di Jakarta Selatan. Pada Oktober 2018, sama seperti masyarakat lainnya, Tompi juga menyimak berita di internet tentang penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpait. Awalnya, Tompi melihat berita perihal Ratna lewat Twitter Fadly Zon yang menyebutkan telah terjadi pemukulan terhadap Ibu Ratna Sarumpait. Sama seperti warganet lainnya, Tompi ikut mengutuk kejadian itu. Dia menyatakan jika Ratna butuh bantuan profesional, sebagai dokter dirinya siap menolong. Tompi pun minta bantuan temannya, sesama penyanyi Glenn Fredly, untuk menyampaikan kepada menantu Ratna bahwa dirinya bersedia membantu kondisi Ratna yang babak belur. Sementara itu, berita perihal penganiayaan Ratna bertambah ramai di internet, dan semakin banyak pula beredar foto-foto wajahnya yang babak belur dengan lebih besar dan jelas dibandingkan foto sebelumnya yang dilihat Tompi. Tompi memperhatikan foto-foto itu dengan seksama. Dia mulai curiga dan bertanya-tanya, benarkah Ratna mengalami penganiayaan? Menurut berita yang beredar, Ratna dipukuli 3 laki-laki dan dilempar ke jalan. Seharusnya ada luka-luka lecet, namun Tompi tidak melihat luka-luka lecet itu di foto Ratna. Dan yang lebih mencurigakan lagi, foto Ratna justru menunjukkan wajah yang bengkak, memar dengan sayatan simetris di bagian kanan dan kiri. Menurut Tompi, itu bukanlah babak belur karena dipukuli. Yang dialami Ratna merupakan kondisi yang biasanya dialami pasien pasca operasi plastik. Ratna juga mengikat rambutnya yang lumrah dilakukan pasien oplas. Dan tak hanya itu, background foto Ratna menunjukkan wallpaper yang sama persis dengan wallpaper Rumah Sakit Bedah Bina Estetika Menteng. Kebetulan Tompi mengenal dokter bedah di sana. Tompi kemudian menyuarakan kecurigaannya lewat Twitter bahwa apa yang dialami Ratna bukan pemukulan namun akibat oplas alias operasi plastik. Tentu saja pernyataan Tompi segera menuai pro dan kontra. Tidak sedikit netizen yang menghujatnya. Tompi bahkan sempat beradu argumen dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Twitter. Fahri mengatakan, "Untuk apa Ratna oplas?" Tompi menjawab, "Jangan tanya buat apa. Kebutuhan tampil lebih segar, lebih cantik, itu hak orang. Kita harus membatasi diri. Anda bukan ahli foto atau digital forensik. Anda dokter bedah kulit. Setahu saya ada yang kulitnya rusak karena dianiaya seperti Ibu Ratna. Dan ada yang seperti pasien Anda ingin tampak lebih cantik. Belajar bedain itu aja dulu dong." Demikian kata Fahri Hamzah lewat tweetnya. Tompi membalas, "Kalau boleh saran, cek info yang masuk Pak, jangan ditelan. Ingat Tuhan, jangan ingat Pilpres aja." Tompi juga melihat video Hanum Rais yang menyatakan dirinya telah memeriksa Ratna dan dirinya yakin Ratna adalah korban pemukulan. Saat itu Tompi heran, sebab kapasitas Hanum Rais adalah dokter gigi, bukan spesialis bedah. Tentunya Hanum tidak punya kemampuan mengevaluasi kondisi Ratna. Sementara itu polisi telah bergerak melakukan investigasi. Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Barat. Diperoleh informasi mengejutkan dari Polda Jawa Barat, tidak ada satupun rumah sakit di Jawa Barat yang pernah menerima Ratna sebagai pasien setelah wanita itu babak belur dipukuli 3 pria. Nah, sementara itu polisi di Jakarta sudah mengumpulkan informasi termasuk dari internet tentang pengakuan Ratna yang mengatakan dirinya dianiaya. Beredar informasi bahwa background foto Ratna menunjukkan wallpaper Rumah Sakit Bedah Bina Estetika yang berlokasi di Jalan Cikditiro Menteng, Jakarta Pusat. Pada 2 Oktober, polisi pun mendatangi dan menanyai pihak Rumah Sakit Bedah Bina Estetika. Dan benar, pihak rumah sakit mengatakan pada 20 September 2018 Ratna datang berkonsultasi dan melakukan pendaftaran untuk menjalani prosedur oplas. Lalu keesokan harinya 21 September Ratna menjalani oplas dan dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya pada 24 September pulang ke rumah.
Polisi berhasil memperoleh bukti kwitansi pembayaran Ratna senilai total 90 juta rupiah. Terbukti sudah pernyataan Ratna dirinya dianiaya 3 pria di Bandung adalah bohong. Ratna tidak bisa berkelit lagi. Kebohongannya terbongkar sudah. Pada 3 Oktober, wanita itu menggelar konferensi pers di kediamannya di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Pada intinya dia mengakui bersalah telah berbohong. Wajahnya bengkak bukan akibat dianiaya, melainkan akibat baru saja menjalani oplas. Jadi tidak ada penganiayaan, itu hanya cerita khayal, entah diberikan oleh setan mana ke saya, dan berkembang seperti itu. Demikian katanya kepada pers. Akibat aksi memalukan itu, dia mengundurkan diri sebagai tim sukses Pilpres Prabowo Sandiaga. Meskipun Ratna telah mengakui kebohongannya, dirinya tidak serta-merta lepas dari tuntutan hukum. Dia dijerat pasal pidana sengaja menimbulkan keonaran dan pasal Undang-Undang ITE tentang penyebaran hoaks. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di persidangan terungkap bahwa sebelumnya Ratna telah beberapa kali melakukan oplas sedot lemak pipi. Semuanya berjalan dengan baik dan dia tidak pernah memberitahu keluarga dan anak-anaknya perihal itu. Lalu pada 21 September 2018, dia melakukan sedot lemak pipi yang keempat kalinya. Kepada anak-anak dan asistennya dia pamit ke Bandung. Namun bukannya ke Bandung, dia malah melakukan sedot lemak pipi di Rumah Sakit Bedah Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat. Usai operasi, Ratna kaget melihat bengkak dan lebam di wajahnya begitu berlebihan, meski menurut dokter hal itu biasa pasca operasi. 3 hari kemudian, pada 24 September, sebab banyak kegiatan, Ratna pulang ke rumah. Karena malu dirinya oplas dan tak ingin hal itu diketahui siapapun, Ratna pun mengarang cerita, dirinya dipukuli 3 pria di Bandung hingga wajahnya babak belur. Kebohongan yang awalnya hanya ditujukan kepada anak-anak dan staf kemudian meluas dan menyebar hingga se-Indonesia. Di persidangan terungkap pula sudah lama ternyata Ratna mengalami depresi dan mengonsumsi obat-obat antidepresan untuk mengatasi kondisinya itu. Menurut kesaksian salah seorang stafnya, Ratna banyak pikiran, emosi labil, dan sesekali berkata ingin bundir. Kondisi itu sudah terjadi jauh sebelum dirinya melakukan oplas. Di akhir persidangan, majelis hakim menyatakan Ratna Sarumpait terbukti melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Wanita itu divonis 2 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan JPU 6 tahun penjara. Kepada media, Ratna mengatakan meski dia menerima dirinya bersalah telah menyebarkan kebohongan, namun dia mempertanyakan mengapa dirinya dikatakan menimbulkan keonaran. Indonesia masih jauh, masih harus berjuang sekuat-kuatnya untuk menjadi negara hukum yang benar. Demikian komentarnya. Namun Ratna tak lama mendekam di lapas, hanya 2 bulan. Menurutnya selama di penjara dirinya tidak memiliki beban. Dia ikhlas menjalani hukuman. Saya kan di lapas gak sampai 2 bulan, jadi sebenarnya happy-happy aja. Pada akhirnya saya menyadari ini sudah terjadi, kita gak bisa marah sama siapa-siapa. Menurut pengakuannya, di penjara dia malah bisa menulis autobiografinya. Bagaimana menurut kalian kasus ini ketika seseorang bisa membuat satu Indonesia kena prank? Untung ada Tompi, ya enggak? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.